Saya minta Mas Sofyan Sauri ini untuk melaporkan progres proyeknya dan juga menunjukkan sudah sejauh mana pengerjaan proyeknya, terutama dari sisi SI webnya. Mas Sofyan ada? Ada, Pak. Oke. Sudah berapa persen kira-kira, Mas, untuk pengerjaan proyeknya? Ini kan yang Sanskui ya. Gimana, Pak? Untuk progres pengerjaan proyeknya sudah sejauh mana? Sudah berapa persen? Masih berapa? 70 sampai 80% itu, Pak. 70, oke. Ini saya catat dari pertemuan kita sebelumnya, itu login admin sudah. Sekarang apa ada perubahan? Ada penambahan dashboard, CRUD pelanggan? Iya, Pak. Yang mana yang sudah? Bisa ditunjukkan? Ya izin ini Pak, izin masuk Pak. Oke, Mas Dimas ya. Mas Dimas ini, oh ya Dimas Mulia. Ini sebagai dev team untuk mobile-nya. Iya Pak. Udah kelihatan ya Pak? Oke, sampun. Kemarin itu kalau nggak salah ada login. Itu boleh saya tahu ya Pak, listnya apa aja kemarin? Oke, saya bacakan aja ya. Iya. Listnya, ini rencana list fiturnya itu ada login admin, dashboard, Ya. CRUD pelanggan, CRUD admin, kemudian CRUD kamar, di mana di dalamnya tentunya ada check-in dan check-out. Ini sejauh ini saya tadi malam itu nambahin ini Pak. Nah, cetak laporan aja tapi untuk yang admin, penambahan admin baru itu bisa dilakukan, tapi bisa Pak, masih belum bikin grid. Tapi edit dengan delete-nya udah bisa, tapi ini belum bisa ditambah gitu. Dan saya tadi malam cuma menambah ini fitur cetak laporan. Jadi reportnya itu dari pemesanan kamar dan juga ya harganya dan nama tamu, tanggal dia check in dengan check outnya gitu. Nama tamu itu berarti ngambil dari username-nya ya? Iya benar. Kenapa kok ngambil dari username-nya, Mas? Lebih ini aja sih Pak, apa? Biar lebih apa ya? Kayak ya lebih fleksibel mungkin Pak gitu. Cuman kalau bikin nama sendiri itu apa ya? Soalnya nggak bisa ini Pak, nggak bisa ngedit ini halaman profil si tamu gitu. Dari pihak hotelnya bilang nggak usah di ini Mas, nggak bisa apa? Nggak perlu di setting lagi kalau yang untuk tamunya gitu. Khusus adminnya saja yang bisa diubah-ubah gitu. Jadi ya saya putuskan cuma bikin ini Pak, namanya dari username-nya itu gitu, nama tamunya. Oke. Ya, kalau saya pengalaman saya menggunakan sistem ini ya, yang booking hotel, itu biasanya ya ada username, kemudian ada profil dari usernya. Dia bisa menambahkan nama depan, nama belakang, kemudian mungkin penyebutan ininya, apakah dia Mr. atau Mrs. Ya, jadi dia ini, untuk di bill-nya, di laporan itu dia menggunakan nama depan, nama belakang itu. Tapi ya kalau untuk
di laporan ini kan untuk internal hotelnya berarti ya. Iya, Kalau benar. untuk usernya bagaimana? Kalau untuk usernya mungkin sama ini Pak, apa dari pihak sana itu menyediakan semacam kayak nota ya, mungkin nota lain gitu Pak. Mhm. Nah, nanti setelah si tamu itu datang, dari pihak sana memberikan nota itu gitu. Jadi recordnya cuma dilihat dari ini sih, PDF-nya doang gitu. Tapi notanya tetap dari sana gitu. Oh, notanya berarti di luar sistem ini. Ya, benar Pak. Oke. Oke, kemarin dashboardnya sudah ada total kamar ada 4 aja ya. Iya, benar Pak. Ini khusus untuk adminnya. Iya, Kalau di mobilenya berarti untuk customernya. iya benar Pak, untuk tamu. Dan di front end-nya saya cuman bikin landing page aja Pak ini. Mhm. Landing page ada menu service, oke. Rooms customer. Oke, berarti tadi Kalau kekurangannya untuk penambahan data belum ya? iya Pak, nah, Dashboard si sudah. edit dengan delete. Oke, baru edit dan delete untuk insert-nya belum ya. Oke, terima kasih Mas Dimas Iya, untuk sama-sama Pak. kelompok Samskui Sistem Informasi Hotel atas presentasinya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, ini saya lihat nama ketuanya yang oke, sebentar, saya cari yang minim dulu. Mahbubi ada. Mahbubi. Oke, sepertinya tidak ada. Saya sekelompok dengan Mahbubi, Pak. Oke, Dimas Fani. Untuk Dimas Fani sebagai apa ya? Saya sebagai back-end-nya di web, Pak. Oke, dev team ya, oke. Bisa ditunjukkan? Tapi mohon maaf, Pak, saya ini join pakai HP. Barusan tadi jam 8 pemadaman di rumah, Pak. Oh gitu, oke. Untuk progresnya apa saja yang bisa dilaporkan ini, Mas Dimas? Progresnya itu ada bisa login admin sama siswa, guru. Oke. Terus untuk di web itu untuk CRUD-nya di bagian admin untuk CRUD guru sama siswanya, Pak. Nanti Itu di sudah. gurunya untuk nambahkan fitur absen, Pak. Ini sudah ya, CRUD. CRUD sudah, Pak. Tinggal fitur absennya ini, Pak. Oke, fitur Nanti absen. untuk melakukan absensinya di Android. Di Android, oke, siap. Dashboardnya sudah, Mas Dimas. Mas Dimas, putus. Oke, Pak. Dashboardnya sudah, Pak. Dashboard sudah Dashboardnya ya. sudah, CRUD sudah, Pak. Tinggal absennya ini, Pak. Kehadiran. Oke, ya. Mungkin logout, untuk logout. Untuk apa, Pak? Logout. Logout sudah, Pak. Cuman ini, Pak, apa desain-desainnya butuh dirapiin sedikit.
Oke, ya. Ya, kalau desain harusnya dari awal sudah fix ya, udah baku desainnya mau yang seperti apa itu yang digunakan. Oke, Pak. Maksudnya penempatan button-buttonnya gitu. Hmm, Cuman sedikit, Pak, untuk absen. Untuk ininya Ada fitur itu lagi, Pak. Apa? Reportnya, Pak. Laporan, Pak. Laporan bank absennya. report ini yang bisa nge-report hanya admin aja ya. Oke, Pak. Yang bisa melakukan absensi hanya guru saja, siswa nggak bisa. Siswa yang absen, Pak. Untuk mendapatkan absensinya itu hanya guru. Oke. Oke, karena terkendala pemadaman ya. Oke, saya pegang dulu apa yang disampaikan oleh Mas Dimas Fani. Oke, Pak. Nanti akan saya confirm lagi pada saat ini ya, GitHub ya. Saya minta tolong teman-teman untuk menginvite GitHub saya. Akun GitHub saya itu pakai email wiryawan@polij.ac.id. Atau mungkin ada yang sudah menginvite tapi belum saya accept. Belum ada ya, belum ada yang menginvite ya. Belum sepertinya, Pak. Oh ya, jadi saya minta tolong di-invite akun GitHub saya ke dalam repository project-nya. Oke, ya, akunnya Wiryawan. Untuk repository yang web, Pak. Ya, yang web. Kalau yang mobile mungkin Pak Eri mungkin ya. Saya cukup yang webnya saja. Oke, itu ya. Zoom. Wiryawan@polij.ac.id akun GitHub. Oke. Absensi sudah, sanskui sudah. Sekarang saya minta yang ini. Bahrul Ulum. Bahrul Ulum ada. Ada. Izin masuk, Pak. Oke, Amal, Lia. Ya, saya perwakilan kelompoknya dari Barul Ulum. Oke. Izin share screen, ya, Pak. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, sampun. Ya. Ini tampilan landing page front end untuk usernya. Di sini ada navigasi bar beranda tentang destinasi untuk layanan, drop-down-nya fasilitas, paket pemesanan, dan ada kontak juga. Di menu beranda ini saya taruh sekilas dari navigasi barnya, tapi tidak semua. Ada menu tentang, sekilas dari menu tentang, destinasi terbaik yang ada di Tirta Agung, foto-foto terbaik yang ada di wisatanya, kemudian ada paket pilihan, paket menarik yang disediakan oleh Tirta Agung, ada paket aula, paket kala senja, kemudian ada paket camping ground. Ini untuk testimoni dari klien. Ini kalau diklik baca selengkapnya akan diarahkan ke menu tentang. Di menu tentang ini saya taruh video dari Tirta Agungnya biar pengunjungnya lebih tahu tentang wisatanya gitu. Kurang lebih seperti itu.
Oke, ya, nggak usah diputar aja. Lanjut. Kemudian ini sekilas tentang wisatanya, penjelasannya. Untuk menu destinasi ada foto-foto atau galeri dari wisata Tirta Agung, tapi masih belum selesai gitu Pak. Masih mau menyesuaikan dengan back-end-nya juga, peletakannya itu. Kemudian di menu layanan ada fasilitas yang disediakan Tirta Agung, ada gazebo apung, kolam renang, musola, kamar mandi, kafe kelas senja, beanbag, aula, dan flying fox. Untuk icon beanbags-nya ini masih bingung saya Pak. Saya ini taruhnya kayak icon kursi roda, tapi sebenarnya beanbags ini kayak apa ya? Seperti bantalan kasur seperti ini. Iya, alas duduk yang empuk gitu kan. Iya, dari spon. Dari Tapi spon. karena saya bingung, jadi ini kayak tempat duduk gitu, ada orangnya. Kayak Iya, kursi roda, saya pikir-pikir. Yang perlu penyesuaian ini untuk icon beanbag-nya sama yang flying fox ini. Flying fox Nah ini iya icon Pak, saya grafik. bingung. Flying fox-nya, warnanya. Kemudian untuk menu paket, ada pilihan paket aula. Di sini bisa untuk sewa keperluan pernikahan, meeting, acara ulang tahun, reuni, dan lain-lainnya juga. Untuk paket kelas senja juga bisa untuk acara tertentu, lesehan juga. Kalau paket camping ground, untuk paket untuk camping bersama keluarga ataupun sahabat. Di sini ada menu untuk paket-paketnya. Yang pasti beda jenisnya juga, ada paket 1, paket 2, kapasitasnya untuk berapa orang juga. Ini kalau diklik salah satu, misal ini, akan diarahkan ke menu pemesanan. Di sini ada cara mudah untuk pemesanannya, pilih paket, pilih jadwal, sama pilih metode pembayaran. Nanti usernya akan disuruh untuk download aplikasinya, aplikasi Etira untuk mobilnya untuk melanjutkan transaksi pemesanannya. Kontak. Untuk halaman adminnya bagaimana, Mbak? Untuk back-end admin CRUD-nya itu Azizatun Hasanah Pak yang buat. Tapi karena terkendala laptopnya jadi tidak bisa sekarang Pak. Untuk progresnya sudah 50% kurang lebih Pak. Tinggal ngedit konten, iya, untuk CRUD adminnya. Ini untuk landing page user, Pak. Iya, untuk landing page-nya ini apa dynamic atau static? Dia bisa disesuaikan lagi atau enggak? Misalkan ada perubahan nomor telepon atau ada perubahan paket. Ini dia bisa diubah melalui CRUD adminnya atau dia sudah statis gitu aja tampilannya? Nanti bisa diubah melalui itu adminnya. Oke, bisa diubah. Tapi sampai sekarang belum ini ya, belum bisa ya? Masih belum Pak, masih progres, iya. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih banyak Mbak Amalia. Mau tanya Pak, untuk menu download di sini, iya bentar. Untuk menu download di sini perlu dipakai atau tidak ya Pak? Karena sudah di menu layanan pemesanan di sini. Iya, menu download kan nanti kan dia berpindah ke section untuk pemesanan kan, Iya. yang bagian bawah ini kan download aplikasinya. Saya rasa nggak masalah. Perlu dipakai atau tidak usah Pak? Bisa digunakan, ya apa-apa. Iya, baik, terima kasih Saya Pak. rasa juga untuk aplikasi-aplikasi sekarang ya, pasti dia ada landing page. Di landing page-nya itu ada pilihan untuk mendownload aplikasi mobile-nya. Mungkin cukup. Oke. Itu Pak. Ya, terima kasih
Amalia sekali lagi atas presentasinya. Oke, sudah 3 kelompok. Tirta Agung, Sanskui, sama absensi. Landing page, oke, 100% berarti ya. Mas Billy Damas belum ada ya. Perwakilannya Farul. Iya Pak. Ya. Untuk sablonin. Eh, saya lupa itunya Pak, apanya yang dicatat di Google Form-nya Oh ya, tentang oke. progresnya. Saya bacakan ya. Di sini ada login, kemudian dashboard, lalu CRUD pengguna, CRUD alat dan bahan, kemudian yang terakhir CRUD hasil kerja Oh ya. di landing page. Izin share screen Pak. Oke. Pertama di sini untuk progres loginnya sudah selesai. Kemudian di sini untuk dashboard-nya yang sebenarnya saya masih bingung Pak untuk dashboard ini ditampilkan apa saja gitu. Jadi sementara ini masih menampilkan galeri ini diambil dari data itu Pak, dari data hasil kerja atau kelola ulasan. Terus kemudian ada kelola input barang juga sudah selesai. Kemudian untuk data pegawai beserta input gambar juga sudah selesai. Kemudian di sini saya pisah Pak karena untuk proyek ini sablonin ini penggunanya hanya untuk itu Pak, pemilik sablonnya saja. Jadi tidak semua pegawai itu bisa mengakses halaman admin ini. Jadi saya pisah, ada kelola pegawai dan kelola akun. Jadi siapapun yang sudah mendaftar sebagai pegawai itu tidak semuanya bisa memiliki akun, Pak. Kemudian di sini untuk CRUD hasil kerja sudah selesai. Nanti ini akan terhubung ke landing page Pak untuk gambarnya. Oke, saya potong dulu ya, Mas Farul. Oke, Pak. Untuk yang di dashboard, yang di dashboard ini mungkin bisa dicantumkan ya data barang, nanti diganti saja jangan data barang tapi jumlah produk gitu ya berapa, kemudian kategorinya ada apa saja, mungkin jangan angka disebutkan tapi ada kategori apa di barangnya itu, kemudian ulasannya mungkin jangan hanya angka juga, tapi ulasannya dicantumkan ulasan apa saja. Dan terakhir yang riwayat. Kalau riwayat ini apa? Ini saya masih kurang jelas untuk yang riwayat ini aja sih. Untuk riwayat ini semua untuk insert atau update itu nanti ada data riwayatnya, Pak. Oke, ya berarti ini ya semacam log file ya, log activity ya. Iya, Pak. Oke. Nah ini nanti barangnya dijual atau gimana? Untuk alat dan bahan ini seperti apa ya Pak? Seperti bahan yang digunakan untuk menyablon. Jadi Berarti nanti nggak ada kaitannya dengan keuangan ya, dengan tidak ada, keuangan dari usaha sabloninnya ini, nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Landing page-nya gimana, Mas? Sudah ada? Untuk landing page-nya bukan saya yang mengerjakan, Pak. Ada Rizka yang mengerjakan. Oh, iya. Oke, Rizka, nggak ada ya Rizka ya? Izin masuk, Pak. Oke, Rizka. Untuk landing page
masih belum koordinasi sama ketuanya. Masih ada bagian yang belum. Oke, mungkin bisa ditunjukkan aja, Rizka. Iya, Pak. Masih kurang di produk sama review produk. Oke, yang review produk nanti kan tentunya bukan dari pihak sablon ini, kan pasti dari pihak luar kan. Iya, Pak. Itu nanti nge-reviewnya gimana? Nanti dikasih apa ya? Kayak ulasan gitu, Pak. Ulasannya di mana? Masih memberikan ulasannya di mana? Hmm. Apakah di landing page atau di ininya, di mobile-nya? Seperti ini, Pak. Nanti ada ulasan. Oke. Oke, berarti nggak ada kaitannya dengan ini ya, dengan produk ya. Ulasan cuma ulasan secara umum terhadap sablon ini aja ya. Oke. Ini sabloninnya nih perusahaannya ada ya memang Ada, bisnisnya. Pak. Ada di daerah Namanya Andi Sablon ya. iya, Abdi Sablon. Oke. Oke, Rizky. Ya sudah, Rizka. Coba segera dikoordinasikan dengan anggota timnya ya, apakah bagaimana mungkin perlu ditambahkan sesuatu ya. Saya lihat ini masih sederhana sekali ya. Home, Iya, Pak. feature, about, product, team, contacts. Ini semuanya kayak seksinya belum ada ya. Coba features diklik, Rizka. Nah, ini kan masih nggak nyambung ya, strength. Kemudian kalau yang lain, selain features, about, yang tentang, oke, masih nyambung. Produk, Masih belum, Pak. ya produk kan masih belum kan. Oke, ya segera didiskusikan lagi ya teman-teman kelompok sablonin Iya, Pak. dengan ketuanya Mas Billy Damas. Segera Iya. diskusi untuk penyelesaian proyeknya ini. Oke. Oke, terima kasih Rizka. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, sudah 4 kelompok, Sanskui, Absensi, serta Agung, dan Sablonin. Ada lagi yang belum, Vita. Vita ini kelompok apa, Vita? Kelompok saya, Pak. Yang itu Oke, hotel. Sanskui ya. Iya, Sanskui. Oke. Yang mebel, Fahmi Dafrin ada. Kelompok mebel, perwakilannya Egi, gak ada. Nelly, Sekar, Maulia, gak ada. Oke. Jelajahin ini. Ada Mbak Safina ini. Dari kelompok jelajahin. Bisa saya Pak. Oke. Udah terlihat ya. Sampun.
Kalau misalnya dijajain dari sing in sama sing innya udah. Oke. Nanti langsung masuk ke apa dashboardnya gitu kan Pak. Terus kalau untuk Mm-mm. logout juga, bentar nih. Untuk logoutnya juga udah bisa. Terus kalau misalnya mau apa? Mau nambahin ini jadi cuma yang bisa masuk tuh yang admin aja. Jadi kayak data yang ada di admin nanti ditambahin gitu. Berarti tidak bisa register. Iya, Oke. jadi ditambahinnya dari adminnya sendiri gitu. Terus untuk wisatanya kayak gini. Ini kekurangannya masih fotonya belum bisa dimasukin, Pak. Oke, foto belum bisa dimasukin. Terus ya udah. Terus nanti waktu pas nambah itu kita kan ngepasin apa tempatnya. Jadi kayak dipakein ini latitude-nya. Jadi bisa biar pas gitu, Pak. Oke. Kayak gitu. Terus yang lain juga gitu sih. Yang untuk restorannya itu juga kayak gitu. Terus yang hotel ini masih belum apa namanya belum ada, ini masih kopiannya dari restoran, belum dirubah. Belum disesuaikan dengan data Iya, dengan table yang ada di dalam table hotelnya. Ya, oke. iya. Terus kalau ini kategorinya itu untuk apa namanya ya ini apa database-nya belum saya samain sama punya Lukman. Ini buat yang event itu, jadi kan yang event di apa di diakalin pakai yang mobile, terus jadi di sininya cuma nambah kategorinya aja. Oke. Ada kategori apa saja? Eh, kayak misalnya eventnya kayak ada konser atau apa gitu. Jadi nanti ditambahinnya lewat sini. Oke. Oke, Gitu, Pak. konser. Oke, konser mungkin atau ada festival apa di Bondowoso ya bisa ditambahkan ya. Iya, seperti itu. Oke, menarik. Udah cuma gitu aja Pak kalau di webnya. Cuma untuk Oke. Landing page-nya ada? nggak ada Pak. Itu langsung Oke. di mobile jadi untuk Langsung di user. mobile. Oke. Ya, nanti tolong dibaguskan atau dimatangkan di mobile-nya ya, karena yang akan ditunjukkan, yang akan dipamerkan, itu pasti yang landing page-nya. Kalau yang ini ya hanya fitur khusus untuk pengelola saja. Iya Pak. Tapi ya ini ya Pak, intinya ya di sini juga kalau tidak ada pengelolanya ya yang di webnya kan, yang di mobile-nya tidak ada yang mengupdate datanya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Safina Zahro. Enggak Pak. Tolong dilanjutkan untuk yang table kategorinya, nanti disesuaikan lagi. Ya Pak. Oke. Ada lagi yang belum teman-teman? Yang mebel tadi sepertinya tidak ada. Mungkin kelompoknya saya. Kelompoknya, oh ya Zainur Rozikin itu Barokah ya. Barokah Sistem Utama, iya Pak. informasi. Oke. Oke, Sebentar saya silakan. share screen. Oke. Senang saya kalau di Bondowoso ini. Progresnya kelihatan. Sudah kelihatan Pak. Oke, sudah kelihatan. Ini di sini di login. Sini menggunakan sudah menggunakan level, jadi ketika bukan admin yang login maka ada notifikasi, terus kalau berhasil langsung ke di sini. Di sini ada pertama data kandang A, jadi penginputannya melalui mobile. Namun harus dikonfirmasi sama adminnya. Jadi di sini dimunculin berapa yang dikonfirmasi, berapa yang menunggu, dan berapa jumlah totalnya. Nah, untuk di sini ada chart-chart, ini masih belum kita kerjakan. Rencananya di sini menampilkan produktivitas kandang. Jadi dari mitra kami itu meminta ada FCR
istilah FCR, istilah Henday itu untuk menghitung jumlah produktivitas dari kandang itu sendiri. Ya, sebentar saya Untuk potong dulu, Mas. ya, FCR itu apa? Kalau ND saya sering mendengarnya, tapi kalau FCR saya baru ini, kurang familiar. saya juga lupa, bentar saya cari di anunya Oke, apa? oke. Di FCR, coba di search, nggak apa-apa. FCR, ayam boiler, ayam petelur. Oke. feed Oh, feed conversion ratio ya. konsentrasi, oke, ya, pemberi makanan ya. Ya, ya. Pemberi Jadi pakan. FCR itu menghitungnya jumlah telur itu nanti dibagi dengan jumlah pakan. Jadi ketika kita memberikan berapa kilogram pakan itu berapa telur yang kita hasilkan gitu. Untuk Henday itu pembagiannya kalau nggak salah berat telur, semua jumlah berat telur dibagi dengan jumlah telur. Nah, di sini Berat, terus total berat telur ya, total berat ya, telur dibagi dengan dibagi jumlah dengan telurnya, jumlah telur ya. berapa butir, berapa Ya. ini. Oke, ya. Nah, di sini juga sudah berhasil tambah pengguna. Di sini ada administrator untuk yang di web dan anak kandang untuk yang di mobile. Di sini sudah berhasil penginputan datanya sudah melalui mobile. Nah, di mobile mungkin sudah 70%. Oke, sip. Di sini ada data kandang A. Jadi ada yang belum terkonfirmasi di sini. Jadi kalau untuk mengkonfirmasinya, Oke, lanjut. untuk mengkonfirmasinya di detail, terus diubah ke terkonfirmasi. Oke. Jadi data yang di sini sudah terkonfirmasi semua, maka di kandang A tidak ada yang menunggu. Untuk kandang B, kandang C, dan kandang D mungkin sama. Untuk penginputannya juga sudah berhasil melalui mobile. Untuk admin juga bisa menambahkan apabila seumpama anak kandangnya itu gak masuk pada hari itu, jadi bisa menambah secara manual di sini. Ini juga sudah berhasil. Terus untuk reportnya juga sudah selesai di sini. Untuk datanya masih data percobaan, bukan data asli, data real, masih data sembarang di sini. Ini data percobaan, maksudnya data dummy ya? Ya, kita masih insert bebas gitu Pak. Tidak sesuai dengan yang di lapangan. Ya, data. Juga ini sudah selesai semua. Mungkin sudah selesai, tinggal chart-chart ini masih proses ya, grafiknya. Untuk perhitungannya sudah selesai, tinggal ya untuk mengambil data dan memasukkan ke sininya masih belum gitu. Oke, ya, berarti progresnya ini sudah hampir mendekati, bisa dikatakan 90% ya. Oke. Iya. Untuk webnya. Oke, bagus sekali Mas. Kelompok dari Sistem Informasi Barokah Utama Farm. Oke, ini menarik ya, mungkin dari kelompok Sistem Informasi Barokah Utama Farm ini mungkin bisa ditingkatkan lagi ya, nantinya di upscale lagi. Ini baru yang mengelola data dari peternakan aja, nanti mungkin ke depannya bisa teman-teman angkat untuk dijadikan sebagai skripsi ya. Nanti mungkin ada metode apa, bisa diimplementasikan di sistem yang sini, mungkin bisa ada banyak data, kemudian kita bisa mengklasifikasinya, lalu mungkin bisa melakukan predicting di sana ya. Memprediksi, misalkan jumlah telur, kira-kira di periode berikutnya ada berapa jumlah telur yang dihasilkan. Misalkan seperti itu bisa diangkat menjadi topik atau judul skripsi. Kemudian juga selain judul skripsi juga nanti mungkin di semester 5
6 itu ada mata kuliah workshop sistem tertanam, workshop sistem cerdas, itu nanti bisa ditanamkan perangkat IoT di depannya. Jadi proyeknya ini nggak akan berhenti sampai di sini saja ya. Jadi mungkin di sana nanti ada ditanamkan untuk sensor suhunya, ya. Sensor suhunya bisa ditanamkan di kandang, kemudian di retrieve, diambil data suhunya, langsung dimasukkan ke dalam sistem ini. Itu bisa juga digunakan di mata kuliah workshop semester berikutnya, ya, semester 5 apa semester 6 itu kalau saya tidak salah, untuk workshop sistem tertanam. Jadi ada perangkat IoT di dalamnya. Bagus ini. Memang di Barokah Utama Farm itu hanya ada 5 kandang ya, Mas Zainur ya. Ada empat kandang, Pak. Satu kandang itu ada 6 baris, isinya 1000 ayam. Oh ya. Ya, saya rasa pasti banyak dapatnya datanya ini nanti. Kalau misalkan sudah diimplementasi, yang sudah dijalankan, sudah digunakan sistemnya, nanti bakal dapat data banyak teman-teman. Nah, dengan dapat data banyak ini nanti datanya ya bisa diolah lagi nanti. Kalau sudah datanya ribuan, ya itu bisa diolah untuk dijadikan skripsi datanya. Ya, saya rasa dalam waktu sekarang, ini masih semester 3, nanti teman-teman di semester 8 mungkin, atau ya semester 6 lah, 3 semester lagi, itu datanya sudah banyak, teman-teman bisa gunakan datanya yang ada di dalam sistem ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian deskripsi, gitu ya. Bagus ini. Oke. Saya izin stop share. Oke. Terima kasih banyak dari kelompok Barokah Utama Farm. Oke, Nilang ada nggak nih? Nilang Sis. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Wildan sebagai dev team dari websitenya. Oke. Sudah sejauh mana progres devnya dari kelompok Nilang Sis ini? Mas Mungkin sudah 90%, Pak. Oke, sudah 90%. Iya, ini sih saya lihat dari minggu lalu sudah banyak ini ya. Yang catatan saya yang kurang itu hanya di report pelanggaran siswa ya. Iya, Pak, benar. Minggu lalu masih 80%. Mungkin bisa ditunjukkan itu Mas, yang report pelanggaran siswanya sudah sejauh mana? Oh, baik, Pak. Saya izin share screen. Oke. Sebelumnya izin konfirmasi apakah sudah terlihat share screen-nya? Sampun Mas. Sudah. Jadi pertama kali proyek kami dibuka itu keluarnya landing page dulu, Pak. Nah, landing page ini bersifatnya punya kami itu statis karena hanya bisa dilihat oleh user. Nah, untuk pergi ke server, nanti kan di server, di landing page itu tidak ada tombol seperti ini. Jadi ketika admin ingin mengakses servernya, harus mengubah URL. Nah, ini bentuk form login dari servernya, Pak. Oke. Di sini itu ada 2 level. Pertama itu administrator dan petugas monitoring. Petugas monitoring itu yang mengakses dari mobile, Pak. Jika dia login di website, maka akan ditolak. Kalau kosong, ada validasi. Kalau tidak terdaftar, juga terdapat validasi. Untuk loginnya, menggunakan administrator. Mungkin ini sekilas tampilan dashboard dari Nilangsis. Pertama ada sekilas pengenalan. Terus di dashboard ini ada beberapa visualisasi data. Pertama itu total pegawai, siswa, tim monitoring, sama jumlah pelanggaran yang terekap di aplikasi ini. Dan kedua, ada grafik monitoringnya berdasarkan tingkat kelas. Jadi pelanggaran kelas 7, 8, 9 itu yang melakukan pelanggaran berapa orang, seperti itu, Pak. Kemudian ada
lagi tampilan top pelanggarannya Pak, yang siswa tertinggi di sekolah itu siapa. Ditampilin di sini 3 orang. Terus itu berdasarkan sekolah, sekarang yang berdasarkan kelas juga ada 3 orang dari masing-masing tingkat kelas. Untuk yang terakhir di sini ada tentang pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah itu sebanyak 5. Kemudian ada petugas monitor interaktif sebanyak 5 orang. Untuk di datanya, saya mulai dari pegawai dulu. Oke. Data pegawai mungkin tampilnya seperti ini, Pak. Untuk searching-nya udah berjalan. Kemudian saya coba untuk menambah dulu. Pertama, klik foto, memilih fotonya. Nah, untuk NIP ini tidak bisa diisi dengan nomor, tidak bisa diisi dengan karakter maupun huruf. Sama juga dengan nama, tidak bisa diinput dengan angka maupun karakter, hanya bisa huruf saja. Nah, mungkin seperti ini, Pak, tambahnya. Kemudian klik tambah, akan menambah data baru. Oke. Oh, ini data pegawai ya? Ya, pegawai itu termasuk guru Guru, sama staf-staf monitor. yang lain gitu, Pak. Ya, ya, tim monitornya. Ya, Ini aja Mas, langsung ke yang report, apa namanya ini tadi yang 80% minggu lalu itu, Oh. report pelanggaran siswa. kalau report sebenarnya masih dalam proses, Pak. Kemarin ada error di itu, karena kita kan mau pakai reportnya per sekian waktu gitu, Pak. Per sekian waktu Jadi maksudnya? dari tanggal per sekian tanggal, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu, Pak. Oke, periode tertentu ya. Iya, kemarin dicoba terlalu panjang reportnya, Pak, jadi 1. Jadi kami cuma nambah-nambah fitur yang lain seperti kayak documentation, sama about nilang sisinya ini, sama ngejalanin dari formnya itu, Pak, nambah validasi. Oke, documentation itu berarti yang terkait dengan workshop kualitas perangkat lunak ya? Iya, Pak, di documentation ini mungkin seperti manual book untuk Oke. si adminnya gitu, Pak. Oke. Oke, iya, saya menunggu yang report pelanggaran siswa itu sih ini. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Oke, tolong dilanjutkan itu ya, report pelanggaran siswanya diselesaikan. Kalau yang data yang lainnya saya yakin itu sama saja. Karena CRUD biasa ya, harusnya tinggal disesuaikan tabelnya, query-nya disesuaikan, nama tabelnya, kemudian field-fieldnya atau tampilan text field, labelnya disesuaikan, itu sudah selesai. Saya yakin pasti selesai. Ini saya lihat di tampilannya aja sudah sesuai temanya ya, dari logo nilang sisnya, walaupun hanya berbentuk tulisan, tapi dengan tema dari UI-nya ini sudah sesuai, sudah cocok lah ya. Siapa? Oke, progres bagus. Nih, kalau tombol plus di kanan bawah itu apa ya? Itu untuk menambah data, Pak. Nambah data Langsung dari data yang kita klik. Umpama kan di sini ada data pegawai, siswa. Jadi di setiap data itu ada tombol plusnya, Pak, untuk menambah data, mengalihkannya ke form. Ya, tapi sepertinya hint-nya masih keliru itu ya. Coba hint-nya tombolnya ditunjuk sebentar, Mas. Nah, itu. Tambah data tim monitoring. Oh iya, masih keliru, Pak. Nah, ya, hint-nya itu nanti disesuaikan lagi ya. Siap. Oke. Itu hal-hal detail itu harus sering diperhatikan juga ya, teman-teman ya. Tidak hanya di kelompok nilangsi saja, tapi di semua kelompok hal-hal detail seperti itu bisa diperhatikan lebih lagi ya. Kalau memang harus disesuaikan ya disesuaikan. Memang harus sering dicoba sistemnya, sering
coba tambah, nanti pasti akan ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan atau beberapa yang masih miss di sana. Tapi ya karena kita masih di lingkup akademik ya, jadi ya itu tidak masalah. Belum sampai ke implementasi di dunia kerja atau di, kalau langsung berarti kan di SMP ya ini ya, Iya, Pak. SMP N1 Pujer. Ya belum sampai ke sana. Nanti kalau sudah sampai ke sana ya memang sudah harus benar-benar fix. Oke, saya rasa cukup dari kelompok Nilangsis. Oh, baik, Pak. Terima kasih banyak atas sarannya, Pak. Oke, sama-sama. Izin stop share. Oke. Oke, ini hampir semua sudah kecuali yang kelompok Mebel ini, kelompoknya Fahmi Dafrin. Masih belum ada ya kelompoknya Fahmi Dafrin. Ini ada Egi, lalu ada Nelly sama Sekar. Sekar ada nggak? Oh, Sekar nggak ada. Oke, kalau memang tidak ada kelompok mebel, saya titip pesan untuk kelompok mebel ya, tolong disampaikan teman-teman yang hadir supaya dilanjutkan penyelesaian proyeknya. Kalau nanti tidak selesai, kami tim dosen akan kebingungan menilai atau memberikan nilai bagi kelompok mebel ini. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada hal lain yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada? Mungkin Tidak ada. saya bertanya, Pak. Oke, silakan Wilda. Itu kalau dari website ada fitur Pak, kayak import tabel dari websitenya tapi Pak. Tapi nanti masuknya ke PHP MyAdmin-nya gitu. Bentar, import table. Dari websitenya nanti bakal masuk ke database. Jadi kan biasanya kita kalau import data itu dari PHP MyAdmin-nya langsung. Nah, ini mungkin bisa dari websitenya gitu, Pak. Dari data tabelnya ada fitur import gitu. Kalau fitur import di sistem, biasanya dia ke dalam bentuk atau format file yang lain, Mas. Misalnya, tampilkan dalam sistem, misalkan table tadi ada data pegawai, itu bisa diimport, bukan import, itu export ya, export to file yang lain. Kalau import di sistem sangat jarang, Mas. Nggak ada malah. Oh, iya Pak. Iya, kalau import masukkan data ke ini ya, ke dalam sistemnya ya, tapi tidak melalui PHP MyAdmin, tapi melalui sistemnya. Itu sangat nggak lumrah, nggak familiar. Sangat jarang yang bisa seperti itu. Kalau ekspor dia menjadi ke dalam bentuk lain, ke dalam bentuk Excel, ke dalam bentuk PDF itu biasa. Itu ada di banyak sistem. Tapi kalau dia import, menerima masukan data dalam bentuk file, jarang. Kecuali memang sistemnya itu dia terkait dengan file yang dimaksud yang sama itu. Misalkan mau mengimport, misalkan ada sistem yang terkait dengan PDF misalnya, dia mengambil data dari file PDF tersebut. Nah, bisa dia menerima masukan, menerima inputan berupa file PDF. Tapi kalau sistem seperti tadi, sistem yang mengolah data dari database itu sangat jarang sekali yang menerima masukan atau inputan data berupa bukan berupa ya, untuk menginput data ke dalam sistem itu sangat jarang. Jadi itu Mas Wildan. Oh, iya Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, sudah cukup teman-teman ya?
Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tidak ada lagi yang didiskusikan, saya rasa untuk pertemuan workshop informasi web kelas Bondowoso pagi hari ini bisa kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena tadi agak sedikit saya delay ya pertemuannya, harusnya jam 8 tapi saya start jam 9. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Nggih, sami-sami Mas Cahyana, terima kasih.